Dia nyari donasi untuk membangun ini, membangun itu, segala macam. Ya kan, untuk kepentingan pribadi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada. Dalam perseteruan TIJ dengan Habib Bahar, dengan berbagai macam kritiknya, sekarang tiba-tiba muncul lagi Gus Arya, sobat. Nah, di sini TIJ dengan Gus Arya sebelumnya pernah ada permasalahan. Nah, dalam video kali ini, sobat, TIJ membongkar apa permasalahan dia dengan Gus Arya sebelumnya. Nah, mari kita simak videonya, sobat. Oke, teman-teman, saya perkenalkan dulu si Arya. Si Arya bagi kalian dia merupakan seorang pejuang pahlawan yang memperjuangkan kebangsaan, mengatasnamakan sosok yang Pancasilais dan segala macam. Awalnya saya tidak pernah memberikan komentar kepada dia ataupun tidak pernah memperkenalkan dia kepada kalian semua. Kemudian waktu itu saya lagi membahas sebuah pondok yang di dalamnya sangat amburadul sekali, di mana pondok itu sering mempertontonkan ilmu kesaktian abal-abal yang waktu itu mereka juga berafiliasi ke FPI waktu itu. Bahkan utusan mereka untuk menyuap saya juga dari oknum anggota FPI dikirimkan ke Aceh. Dia adalah ketua BAT yang ada di Malang. Namanya si Andre. Disuruh sama orang-orang ini. Jadi untuk menyuap TIJ, untuk menghentikan TIJ, membahas mereka karena mereka sudah dapat banyak sekali donasi, dapat banyak sekali donatur karena mereka mengatasnamakan agama, tetapi sehari pun saya tidak pernah melihat mereka itu mengajarkan ilmu agama, tetapi lebih kepada ilmu kebal abal-abal. Tebas pelepah pisang, gorok-gorok diri itu bukan ilmu kebal, itu ilmu sulap, itu ilmu akrobat. Ketika saya membongkar perdukunan berkedok agama ini yang banyak sekali memakan korban, bayangkan korbannya sampai meninggal gara-gara transit di tempat perdukunan tersebut, gara-gara nggak ada penanganan dari rumah sakit. Makanya saya terketuk hati saya untuk membongkar. Jadi setelah itu datanglah si Arya karena mereka mulai mencoba licik dengan cara membayar orang-orang untuk mencari hal-hal yang bersifat pribadi antara saya dengan istri saya dan sebagainya. Akhirnya singkat kata masuklah si Arya karena ada Jafar Sodik. Jafar Sodik dulu pernah menyerang saya, menantang saya untuk membahas Kang Ujang Bustomi karena Kang Ujang Bustomi adalah teman saya. Kang Ujang Bustomi teman saya. Kemudian dia menantang saya, si Jafar Sodik, untuk menghantam Kang Ujang. Saya untuk menghantam orang mencaci maki tidak. Tetapi kalau ilmu pentololan, penggoblokan, pembodohan tetap saya bongkar, tetap saya bahas. Misalnya nih, gerbek dukun Kang Ujang Bustomi. Saya jelaskan bahwa itu adalah settingan. Dan saya dengan Kang Ujang nggak ada masalah. Kemudian ketika si Jafar Sodik masuk, kemudian saya kasih panggung buat ceramah di Pencot, di pentas bacot. Masuklah si Arya. Ya. Masuklah si Arya itu. Makanya di antara para dukun doboler ini yang paling mantap Kang Ujang. Karena saya tahu dia punya ilmu agama. Walaupun ngedobol ya. Masuklah si Arya ini. Caci maki saya, udah main personal ya. Sudah main body shaming. Dia kan tadi malam di live dia saya simak sebentar. TIJ menyerang Bahar itu fisik, pribadi segala macam. Bukan begitu, pribadi ngap. Ya. Kemudian si Arya ini ketahuanlah bobroknya, kemudian ngaku-ngaku punya hacker, teman-teman. Ngaku punya hacker. Ngaku sebagai cyber NKRI. Kemudian dia nanya, Sherlock dong, biar kita tracking alamat kamu. Kalau memang cyber, kalau memang hacker, nggak perlulah tanya Sherlock. Kan bisa langsung di tracking. Kita aja yang bukan cyber bisa kalau cuma tracking orang tanpa aplikasi murahan. Ini persoalan dia cemburu karena TIJ dekat dengan Al-Habib Asli Jafar Sodik Lektos. Kemudian dia nyerang si Sodik. Sama kawan-kawannya, sama gengnya nyerang si Sodik. Ya, nyerang si Sodik. Udah nyerang Sodik. Kemudian saya bela Sodik waktu itu. Habis-habisan saya bela Sodik waktu itu. Ya kan? Sampai saya ributlah dengan si Arya ini. Saya dilaporkan. Rupanya mereka syuting di depan Mapolda Jawa Tengah. Kemudian ketika dilaporkan, dia galang donasi lagi. 2 kali dia galang donasi untuk menjebloskan TIJ ke penjara. Ya, untuk membela harkat dan martabat Umi Preman dan juga si Idris dulu sebagai pelaku pembodohan, pentololan, penggoblokan, mengatasnamakan pondok pesantren. Kemudian ketika menelpon saya, pernah saya ditelepon sama si Arya. Saya tanya, kapasitasmu apa? Saya punya kapasitas. Punya cek, cuman punya organisasi namanya Cyber NKRI. Kapasitasnya apa?
Jadi 2 kali si Arya ini mendulang donasi daripada subscribernya, daripada orang-orang yang benar-benar menganggap si Arya ini sebagai pejuang. 2 kali dia raup itu donasi, tapi TIJ nggak dipenjarakan. Setelah saya dilaporkan oleh kalangan para odong-odong ini, ya, saya 20 hari ditahan di Mapolda Aceh atas tuduhan pertama saya memiliki senjata api, indikasi kepemilikan senjata api, kemudian pencemaran nama baik, dan satu lagi SARA. Saya masuk cuman di pencemaran nama baik, nggak kalah bacot. TIJ dilaporkan, si Arya yang teriak koar-koar, senang sekali ketika saya dilaporkan. Nah, di samping itu, selama ini kita tahu si Arya sering menyerang si Bahar. Bahkan waktu itu saya bela si Bahar ini, si Kucluk ini. Ya, saya bela dia. Oh Arya, karena saya waktu itu sudah lagi ada masalah dengan si Arya. Bukan membela si Bahar karena saya muhibbin dia, pengikut dia, bukan. Tapi karena memang saya punya masalah dengan si Arya. Kemudian waktu itu saya juga masih dekat dengan si Jafar Sodik. Jafar Sodik meminta saya untuk membela si Bahar. Dari awal. Kemudian si Jafar Sodik sudah mulai clash dengan saya kan. Saya tetap membela si Bahar. Saya pikir beneran Habib. Udah, seperti itu. Kemudian ini menarik sebenarnya kalau dua-dua si pendawir, kedua pendawir ini asik kalau dibahas. Makanya saya kasih tahu ke rekan-rekan, kalian menganggap si Arya ini pahlawan atau pejuang atas nama kebangsaan, itu bullshit, saudara. Sampah itu, nggak ada. Dia nyari donasi untuk membangun ini, membangun itu, segala macam. Ya kan, untuk kepentingan pribadi. Nanti dia seolah-olah, oh saya nggak butuh uang kalian, saya punya pekerjaan, dagang pakaian, segala macam. Kalau mau pansos sama TIJ nggak masalah. TIJ nggak menolak siapapun pansos. Namanya juga kita makhluk sosial. Nggak masalah. Nah, begitu sobat, kira-kira gambaran permasalahan TIJ dengan Gus Arya. Di mana Gus Arya ini memang masuk di permasalahan TIJ ini dan langsung menyerang TIJ. Karena pada saat itu TIJ lagi getol-getolnya membahas masalah pendobolan yang dilakukan oleh Gus Idris. Nah, Gus Arya masuk di area ini yang pada ujungnya melaporkan TIJ ke Polda Jateng. Dan sampai sekarang sobat, permasalahan ini tidak jelas sampai di mana. Apakah diproses atau tidak, sampai sekarang pun belum jelas. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.